Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad Handusi. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Riau, kelas 4E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 pemrograman web, yaitu membuat suatu web dengan isinya artikel. Pertama, kita buka VS Code dulu. Di sini kita pilih file, open folder. Tadi folder yang kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah membuat websitenya udah beberapa hari yang lalu. Saya letakkan di sini. Baik, ini pertama kita bikin index HTML. Index HTML itu adalah bagian depan atau mainnya, atau bisa dibilang tampilan awalnya. Kalau bisa lihat seperti pakai extension go live, maka dia akan bikin ya seperti ini. Nah, bagian ini nih adalah indeksnya atau bagian tampilan rumahnya lah istilahnya. Baik, saya akan menjelaskan kode HTML-nya. Pertama saya bikin head dulu. Setelah head saya bikin title-nya. Di sini saya bikin judulnya Learn How to Build a Web. Di sini title kalau dibuat seperti ini maka pastinya akan ada di sini. Judul websitenya Learn How to Build a Web. Selanjutnya saya mengkonekkan ke CSS-nya, yaitu di sini di style CSS. CSS ini adalah fungsinya untuk mengubah tampilan website itu sendiri. Nah, saya bikin H1 atau head H1 itu di random artikel, yaitu di sini. Maka tampilannya seperti ini. Ini adalah bagian dari headernya, bagian dari atasnya, dari random artikel. Cara menampilkan hal seperti ini adalah saya dengan memanggil marquee ya. Marquee agar teksnya bisa bergerak sini ke kanan kiri itu. Lalu saya tutup headnya. Setelah itu saya akan bikin bodinya. Di sini bodinya saya isi dengan div class container all body goes here, artinya semua body ada bagian di div ini. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan CSS dari atau tampilan dari header itu sendiri, yaitu ini. Di sini head H1 ya. Sebelumnya kalau kita mau bikin kelas di CSS itu bikin di sini kelas head H1. Dan saya bikin head H1. Di CSS-nya cara pemanggilannya itu dengan titik. Beda lagi kalau misalnya menggunakan ID, dia tuh menggunakan tagar atau hashtag lah istilahnya. Sini saya mengubah tampilannya itu seperti ini dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara seperti ini. Background colornya saya bikin gray atau hexnya itu 444, font size nya atau larger, lumayan besar lah. Paddingnya tuh 10 px. Paddingnya berfungsi untuk ini, biar kan defaultnya kalau nggak ada padding itu kan di si teksnya itu kan menjorok ke atas gitu loh, supaya di tengah itu pakai padding. Paddingnya itu 10 px agar pas di tengah gitu. Lalu saya pilih warna teksnya itu white. Nah, itu CSS to head H1. Nah, yang ini sini aja. Sebenarnya di bawah itu ada navbar, yaitu biodata tentang alamat dan kontak. Di sini saya buat navbarnya di sini. Saya tandai dengan navbar start atau saya komen. Nah, di dalam navbar sendiri saya isi dengan div dengan kelas container navbar. Ul itu berfungsi untuk kita bikin list gitu, kayak biodata tentang alamat kontak gitu. Awalnya tuh kayak
kiri gitu. Tapi setelah saya lakukan style check dengan menggunakan CSS itu seperti ini. Pertama saya tandai dengan kontainer navbar. Kontainer navbar itu isinya tuh kayak mana ya? Kayak ini kontainer nih. Di sini kontainer. Nah, saya pilih background colornya gray, widthnya 100 dan height-nya 6,5 VH. VH itu kayak ketinggian dari si navbar gitu. Kan awalnya tuh kalau uli atau listnya navbar itu kalau kita awalnya kan kiri gitu loh. Cara menengahkannya itu dengan cara display flex dan justify content space evenly. Space evenly itu kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau nggak pakai space evenly maka dia akan ke tengah semua. Lalu navbar itu kayak listnya seperti ini. Nah, biodata tentang alamat kontak. Nah, saya pakai bordernya tuh 10 px. Bordernya tuh kayak ya ini. Bordernya tuh kayak petak-petak gitu tuh border tuh. Background colornya apa saya pilih white. List style tabnya none. Kalau kita nggak bikin list style tabnya maka sebelumnya kan biodata kalau ditekan kan kayak ada garis di bawahnya atau ada underline lah gitu, atau kayak defaultnya itu kayak warna teksnya itu biru atau ungu gitu. Tapi kalau kita pilih list style tabnya none maka dia nggak ada apa-apa gitu setelah kita klik. Paddingnya itu saya bikin 10 ya biar bisa ke tengah teksnya biar sesuai. Dan colornya tuh black, color teksnya tuh black, marginnya 6px, marginnya tuh kayak posisinya gitu. Font family saya pilih Ginsage dan font weight itu saya pilih 550. Lalu di sini ada A navbar. A itu mana ya? Nah, A itu kayak ini. Kalau di sini kan ada A href. Kalau kita klik tuh kayak menampilkan tab selanjutnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Sini saya bikin hrefnya itu kayak source-nya di mana gitu, kayak tempatnya di mana. Di sini saya bikin hrefnya biodata.html. Jadi kita klik biodata, maka tampilan hasilnya itu ada di sini biodata.html gitu. Sini biodata, sini tentang, ini alamat, ini kontak. Nah, untuk stylenya sendiri saya pakai color black, text decoration to none. Text decoration kurang lebih sama lah ya kayak list style type-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang navbar hover. Hover itu kayak gini. Kan sebelumnya kita kayak putih aja gitu. Tapi kalau kita arahkan kursornya ke sini, maka dia berubah jadi kayak orange gitu. Backgroundnya gitu. Nah, caranya saya bikin seperti ini. Background color saya pilih orange red. Transition itu 3 second. Transitionnya itu kayak perubahan lah istilahnya. Jadi kayak kalau nggak ada transition itu kan kayak langsung gitu ya. Kalau ini saya pilih yang 3 detik lah. Nah, maka seperti kayak slow gitu, kayak smooth gitu ya kan. Border radius saya pilih 8 pixel atau 8px lah. Kalau saya bikin pakai VS Code ya, border radius itu 8px otomatis dia bikin WebKit border radius 8px, WebKit mouse border radius segala macam. Oke, selanjutnya, nah di sini navbarnya N, artinya sampai di sini style si navbar itu sendiri. Nah, sampai di sini. Jadi HTML itu isinya cuma ya divnya itu fungsinya untuk membungkus gitu, membungkus uli atau list. Nah, di div sendiri kita kasih kelas container navbar. Kelasnya
di dalam ul sendiri kita pilih ul navbar, di dalam li sendiri kita kasih lagi live kelasnya li navbar, agar nanti kita bisa nandain gitu loh, kayak nah di sini ul navbar, li navbar, a navbar. Kalau nggak dikasih gitu maka bakal susah gitu stylingnya gitu, kalau menurut saya sih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konten atau isi dari website ini sendiri. Contoh meme yang sangat menyebalkan ya. Sini saya artikelnya random aja. Saya pick dari meme saya suka ya. Nah, dalam kontennya sendiri jangan lupa kita kasih tanda dulu konten agar nanti kita nggak pusing gitu, atau nggak kacau nanti misalnya kita mau ngumpulnya di mana gitu kan, susah kita cari, udah kita tanda aja kontennya di sini. Tapi ini div class container konten, tandain dulu. Nah, div classnya itu container konten, fungsinya itu kayak di luarnya gitu loh, kayak di luar dari artikel misalnya kayak. Nah, di sini isinya ini kontainer nih. Ya. Ini kontainer di H1 kelas konten H1 itu nanti teks contoh meme sangat menyebalkan ya. Nah, kita masukkan gambarnya image source-nya sendiri saya masukkan ke foldernya belajar bikin website. Saya masukkannya langsung ke sini ya. Kita pilih source-nya ini. Dari sini nih. Nah, situ. Kelasnya kita kasih konten image agar nanti kita bisa styling si gambarnya itu sendiri. Nah, untuk teksnya atau isi artikelnya saya bikin p kelas p konten, biar bisa si paragraf ini kita ubah itu di CSS. Kita cari kelas p konten, fungsi ini bla 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 bla. Selanjutnya kita bikin p lagi agar dia terbikin paragraf baru ya, seperti ini. Kalau nggak bikin p maka semua teksnya bakal gabung gitu kan, jelek gitu kan. Nah, sebenarnya saya lihatkan stylenya di sini. Saya tandain dulu konten start, artinya kontennya di sini, kontennya mulai di sini gitu. Konten itu kan dari sini nih, dari kontainer konten kelas di sini. Kita bikin kelasnya di sini .content container. Itu saya pilih background colornya Gainsborough atau putih apa ya, kayak inilah pokoknya. Saya pilih displaynya flex supaya dia menjorok ke tengah ya semuanya. Kalau nggak dipilih displaynya flex tuh menjorok ke kiri semuanya. Flex directionnya kolom tuh kayak gini nih, kayak kolom gitu, kayak per kolom gitu. Kalau enggak dia bakal menjorok ke kanan semua. Selanjutnya text align center, biar teksnya ke tengah gitu ya. Justify content space evenly, ya sama kayak tadi, space evenly. Ya kayak gini juga ya. Nih. Nah, kalau pakai space evenly itu kayak gini dah, kayak menjorok gitu lah ya istilahnya ya. Align item saya pilih center biar ke tengah semua itemnya. Height-nya itu saya pilih 80. Nah, by the way, kan isi size sih, tinggi dari website ini kan sebenarnya itu 100 VH agar pas gitu. Di sini saya bikin 100 VH 110 kalau salah, 100. Kita dulu. Ini 6,5 VH, ini ya ini 80 tambah 10, 80 tambah 10 berarti 90 ya. Sepertinya saya bikin 90 kalau salah, biar bisa di scroll gini. Kalau nggak dibikin maka dia defaultnya kayak ya ngikutin style itu sendiri, dan ada yang kacau nanti bentuknya. Makanya saya bikin 90 VH atau enggak 100 VH kayaknya saya bikinnya. Nah, pokoknya gitu lah ya. Nah, height-nya ini saya bikin 80 VH, height dari kontainer konten itu sendiri. Jadi tinggi dari isi konten ini. Dari sini ke sini. Saya bikin 80 VH. 80 VH itu seperti ini.
Lalu saya styling lah gambarnya sendiri, yaitu dengan saya sudah tandai dengan, atau saya beri kelas konten H1. Maka saya buat kelasnya .content H1. Ini displaynya flex biar ke tengah gitu, font size nya large, text align center, flex direction column, text align center, justify content center, align item center. Font family-nya itu saya bikin seperti ini. Tidak walaupun maaf, maksudnya saya konten IMG itu konten H1 ya. Sini saya bikin tinggi dari fotonya itu 50%, biar gambarnya itu original tuh kayak besar gitu. Makanya saya bikin 50% dari gambar itu sendiri ya. Jadi hasilnya seperti ini lah. Saya pilih border radius 80 pixel. Kalau nggak dibikin border radius maka fotonya akan kayak jadi kotak gini. Makanya saya bikin border radiusnya 80 px ya. Nah, otomatis dia akan bikin sendiri WebKit, mouse, MS, Node, hal itu ya kan. 80 px. Nah, selanjutnya saya styling si H1 nya. Nah, contoh misalnya menjabarkan ini atau inilah konteks ini ya, CSS menggunakan dengan kode display flex, font size nya large, text align center, flex direction column, text align center, justify content center, align item center, font family seperti ini. Nah, setelah itu saya styling si paragraf ini di CSS-nya. Sebelumnya saya sudah menandai nih atau kasih kelasnya p content. Nah, saya styling sini p content. Stylingnya cuma dua aja ya, kayak kasih fontnya sama bikin teksnya itu ke tengah gitu. Font family ini, teks lainnya ke tengah. Maka kontennya sudah berakhir. Nah, maka isi kontennya itu sudah berakhir gitu, kayak sini ya, gini aja. Selanjutnya saya akan membuat footer. Footer itu adalah seperti ini. Kayak di bawah, isi bawah sendiri kan, kalau di web ya isinya footer tuh biasanya tuh ada kontak, itu ada alamat itu. Kalau saya tuh enggak, scan dari saya, terima kasih, made by saya sendiri. Kalau saya seperti aja sih, biar simpel aja sih. Nah, di HTML sendiri saya isi div kelas container content. Sama kayak seperti konten tadi ya. Container tuh artinya tuh kayak gini, isinya nih container itu. Nah, dalam container sendiri ada pfooter, kelasnya pfooter seperti itu. Terus ini saya styling ya. Ini kontainernya saya styling menggunakan background colornya tuh gray biar matching gitu ya. Justify content center biar ke tengah, sini align item, text item juga ke tengah, dan height-nya tuh 10 VH. Maka tingginya itu seperti ini kalau 10 VH. Kalau yang rem saya nggak tahu. Nah, p footer ini p-nya itu kayak teks paragraf ya. Dari isi HTML-nya itu saya styling font family Arial, font size-nya itu saya pilih 20 px, dan padding-nya itu saya bikin 30 px biar si teksnya itu berjarak gitu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan CSS dan indeks HTML ya di tampilan yang awal yang seperti ini. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang isi biodata, tentang alamat dan kontak. Sini kan kalau kita tekan ini kan kesini ya biodata gua ya kan. Sebelumnya kita harus bikin dulu di list ini, di daftar ini kita bikin A itu kayak link lah istilahnya. Kalau kita klik itu bakal pindah ke tab lain itu. Hrefnya itu kayak di mana letak filenya itu saya bikin biodata.html. Nah, di sini. Ini di biodata.html sini saya bikin itu.
sini kita bikin teksnya biodata. Setelah saya klik, maka saya akan di sini gitu. Di HTML ini saya bikin juga isi biodatanya ya. Nah, di bodinya sendiri saya bikin kontainer konten. Di title-nya sini saya bikin biodata. Title-nya itu kayak judul webnya gitu ya. Lalu di atas title tuh saya bikin CSS-nya juga ya, biar bisa connect ke sini. Biodata ada CSS. Nanti saya jelaskan. Lalu selanjutnya saya bikin H1-nya kelas head H1 biodata gua atau biodata saya gitu loh. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Sebenarnya di bodinya sendiri atau di badannya ya kan, saya beri div kelas container content. Saya kasih paragraf close div itu. Ini saya lupa nandainya ya. Udah kita bikin aja. Content goes here. Nah, cara bikin komennya itu control slash ya di keyboard kalian. Sini konten goes here, ini artinya konten berawal dari sini dan artinya konten berakhir di sini. Sini saya kasih juga footer start here. Maaf. Di bawahnya juga kasih footer ends here. Buat nandain aja ya, biar kita nggak lupa gitu atau nggak kacau gitu lah istilahnya. Footer start here dan footer ends here. Jadi saya footernya isinya cuma biodata aja kayak sini. Saya nggak tahu isinya apa lagi ya, biar simpel aja, biar nggak ribet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang si CSS-nya sendiri atau styling di dalam tab biodata ya. Sebenarnya saya connect dulu rel tuh kayak relationship atau hubungannya style sheet itu atau harif atau hubungannya lah istilahnya. Harifnya biodata.css. Harif itu source-nya atau asal si CSS-nya itu di mana gitu. Maaf. Nah, sini saya bikin style-nya. Awalnya saya bikin ini fungsinya untuk styling si HTML-nya lah atau si badan HTML-nya. Kalau nggak di styling maka hasilnya tuh kayak ya, saya coba ya. Ini kalau saya hapus, saya tuh seperti ini, kayak nggak match gitu, kayak semuanya gitu tengah gitu. Selanjutnya di head H1 untuk kepalanya lah ya, awalnya lah ya, atau istilah headernya lah, saya kasih background colornya itu grey ya, kayak grey gitu sih. Itu displaynya flex, height-nya 10 VH, justify content center, align center, font family ya, seperti ini. Lalu di bodinya atau di badannya saya kasih background color itu grey. Jadi kontainernya, isi kontennya saya kasih text align center, font size-nya 30 pixel, height-nya itu 80 VH, padding top-nya itu 30. Nah, padding top tuh nge-padding di atasnya gitu, di top-nya gitu. Ada juga padding bottom, padding left, padding right. Tapi saya pilih padding top gitu. Sebenarnya di footer saya bukan background color to white, display flex, justify content center, align center, text center, height 10 VH, padding 10, font white bold, font value. Itulah ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan saya lihat dulu. Nah, sebenarnya kan seperti ini, tapi di data maka hasilnya seperti ini ya, yang CSS nya tadi. Selanjutnya ke tentang itu kurang lebih sama ya, kayak komponennya atau isinya
kontennya lah ya. Yang sama seperti tadi. Paling yang beda itu di sini, ke linkkan ke CSS-nya. Saya linkkan ke about.css biar sama aja lah ya, biar sama apa ya, CSS-nya sama atau si tampilan itu sama kayak about me. Kayak ini kan about me, saya pilih tentang, nah kan sama about me, tentang alamat juga gitu, kontak pun juga gitu. Nah kurang lebih sama lah ya, cuman isi si about-nya aja yang beda. Itu about, kontak, apa lagi, address lah ya, sama aja sih ya, sama stylingnya beda gitu. Ya stylingnya beda, bedanya di biodata ini tuh. Selanjutnya saya lihat di sini, kan di sini nih ada nih di kontak nih ada nih, kayak lo pada boleh follow IG gua atau IG saya kalau anda mau sih. Ini linknya, saya klik sini maka tampilannya akan maka dia akan menampilkan website website Instagram saya sendiri lah. Nah itu caranya, nah seperti ini. Gimana nih kontaknya, gimana sih? Nah di sini lo pada boleh follow IG gua kalau mau sih. Nah di sini saya kasih itu kayak kasih link itu, style font white-nya bold, hrefnya tuh saya copy dari sini. Nah di sini saya copy link websitenya ke sini, ke hrefnya, biar nanti dia muncul setelah dikliknya di teks nih itulah ini linknya gitu. Sama juga yang kedua atau WA saya itu. Nah, ini link WA saya sini di hrefnya ya, jangan lupa ditutup, nanti dia error. Nah di sini kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah gitu ya, paling segitu aja lah ya dari saya ya, nggak banyak amat sih. Kurang lebih kalau ada yang salah atau ada yang kurang gitu ya, mohon maaf ya Pak atau siapa aja lah yang nonton ini. Gitu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.